Nah ini ada kaitannya dengan digitalisasi. Nah digitalisasi dari mereka itu targetnya 2025 Pak. Oke. Jadi ada nggak kaitannya dengan bagaimana yang sedang mau bagaimana gitu kan? Iya. Karena targetnya 2025 semua sudah digitalisasi. Jadi ini kaitan dengan pemasangan chip nanti Pak. Catat omongan saya. Oke. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini ujungnya ke sana. Kenapa ini harus segera? Karena 2025, makanya kan Elon Musk sudah dapat izin untuk pemasangan Neuralink chip di kepala manusia. Makanya kemarin di B20 disampaikan bahwa nanti our people itu akan tracking, terus merasa berhasil lagi. Oke. Aduh, kayak Tuhan aja. Jadi mereka ini adalah orang yang playing God, Pak. Mereka menempatkan dirinya seperti Tuhan, padahal mereka manusia, tapi yang mereka sudah membuat perjanjian darah dengan Dajjal. Oke, kita bacakan lagi Pak Jenderal ya. Waduh, makin ngeri dengar isi undang-undangnya. Kenapa hanya sedikit sekali orang-orang yang pintar yang sadar undang-undang ini? Ya Rob, pemangku negara yang bengis. Jadi malah kalau saya malah berpikir ya. Tadi kan bilang panitia ya. Yang paham undang-undang ini pasti panitia kan. Panitia. Pak yang di sini kan yang lokal, panitia lokal ya, Panlok. Tapi Panlok itu saya tidak mau bilang panitia, saya cuma bilang panitia, event organizer gitu kan. Jadi enak-enak lah. Iya, biar mudah mencernanya. Iya, jadi panitia atau event organizer. Event organizer. Ini kan konsep barat. Event organizer konsep mereka juga sama kan. Jadi kalau event organizer itu part of the government atau konsep mereka. Jadi kan semua swasta, Pak. I see. Swastanisasi. Oke. Dia nggak peduli orangnya anak jabatannya ya, apapun. Ini diproduk oleh lewat ini, tetapi kan ini produk swastanisasi. Iya, oke. Artinya intinya dia nggak peduli siapapun organizernya di sini. Yang penting pokoknya you are organizer, ya kan? Nggak dianggap. Ya, nggak itu geser. Oke. Nah ini ada kaitannya dengan digitalisasi. Nah digitalisasi dari mereka itu targetnya 2025 Pak. Oke. Jadi ada nggak kaitannya dengan bagaimana yang sedang mau bagaimana gitu kan? Iya. Karena targetnya 2025 semua sudah digitalisasi. Ini langsung berlaku suddenly ya, saat ini ya sudah berlaku. Berlaku ya, nggak ada ininya ya. Walaupun di sini sebutkan PP-nya kan, PP-nya belum ada, tapi ya berlaku sejak ditandatanganinya kan. Iya. Gitu. Nah, tinggal nunggu momen pelaksanaannya. Oke. Nah momennya tadi kriteria di pasal 353. Oke. Kadang-kadang orang ribut sendiri. Jadi ini kaitan dengan pemasangan chip nanti Pak. Catat omongan saya. Oke. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini ujungnya ke sana. Kenapa ini harus segera? Karena 2025, makanya kan Elon Musk sudah dapat izin untuk pemasangan Neuralink chip di kepala manusia. Ada kaitannya nggak dengan kedatangannya Ketua World Economic Forum yang kemarin yang botak itu? Iya. Klaus Schwab. Ada Pak.
Ada hubungannya dengan kedatangannya namanya Perdana Menteri Kanada, Trudeau. Ada Pak, dia ini kan LGBT. Bapak lihat sekolah-sekolah sekarang. Itu chip itu untuk orang yang sehat, sakit atau semua orang nanti? Semua orang. Makanya kan kemarin dibangunlah isu adanya virus kan. Nah ini alasan, makanya isu kesehatan itu untuk mengintervensi tubuh. Jadi, dengan alasan bahwa ini tracking virus kepada manusia itu kan. Jadi dibuat lulu reasoningnya, tujuannya udah kemana gitu loh, supaya membangun inilah namanya konsep akademis. Jadi dia membangun naskah akademis. Ada justifikasi. Nah itu makanya kemarin di B20 disampaikan bahwa nanti our people itu akan tracking, terus merasa berhasil lagi. Aduh, kayak Tuhan aja. Jadi mereka ini adalah orang yang playing God, Pak. Mereka menempatkan dirinya seperti Tuhan, padahal mereka manusia, tapi yang mereka sudah membuat perjanjian darah dengan Dajjal. Makanya mereka dapat fame, Pak. Ya, Hollywood orang-orang yang dapat fame bisa dikenal di dunia, ini harus ikut dengan mereka. Baru bisa dikenal dunia ini. Di Indonesia ada, saya nggak usah sebutkan. Artinya kalau mereka ikut path itu, Anda bisa masuk ya kan? Ya, terkenal. Iya. Kalau enggak. Ya, kaya, banyak dikasih ini. Gitu. Tapi begitu lu dianggap tidak sejalan lagi, ya, tiba-tiba mati atau bilang overdosis atau bunuh diri dan sebagainya, seperti yang kita selalu dengar. Kalau Bapak pernah dengar The Simpsons, Simpson bagian mereka. Dia bukan peramal, tapi dia memang menyampaikan dalam bentuk kartun apa yang akan dikerjakan. Gitu. Banyak orang alergi dengan namanya istilah konspirasi. Saya nggak peduli dengan konspirasi itu, tetapi mereka paham teori konspirasi dari mereka juga, sehingga pada dengar, Bapak itu konspirasi. Enggak, mereka yang bikin itu. Semua yang Bapak kenal dalam istilah hukum, Bapak tahu hukum yang Bapak pelajari, hukum yang mereka bikin. Iya. Hukum yang mereka bikin. Sementara sifat jahat ditanamkan di sekolah. Buah kejahatannya, perbuatan jahatnya ada buah. Itu setelah masuk ke marketplace. Nah, Bapak nanti baru bicara tentang ini. Mereka yang bikin semua. Iya, karena yang cuma di atas kertas doang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi. Jadi ukuran orang berhasil atau tidak adalah Anda hari ini punya Mercy, punya Mercedes, atau punya BMW, Dari manapun kau dapat, bodo amat ini. Ya, punya rumah yang ada kolam renangnya dan lain sebagainya kan begitu. Dan bodohnya rakyat, orang-orang itu mengelulukan. Padahal dia sendiri tahu bahwa kayaknya dapat dari mana gitu. Terus kalau baru mau masuk rumah baru diselamatin. Ya Tuhan, saya bilang. Tipu Tuhan. Ya bukan tipu Tuhan, manipulasi mata manusia. Begini, kalau saya lihat dari Pak Jenderal ya, pertama kita bicara tentang undang-undang kesehatan. Tapi kalau dari pembicara sebelumnya, ini kan beyond that undang-undang kesehatan, ya kan? Ini soal yang terkait dengan sebuah kerangka yang sudah terbangun selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Lalu kalau ini kan gampang nih, yang namanya ini kan tinggal cabut tuh gampang, paling tidak. Walaupun ada upaya, ada perkelahian dan lain sebagainya. Tapi untuk dari kerangka atau framework yang sudah terbentuk selama ratusan atau puluhan tahun itu, gimana escape-nya seperti apa? Kan cuma satu, Pak. Cara menolak dosa gimana sih, Pak? Tobat. Katakan tidak pada dosa, selesai. Jangan diterima. Misalnya Bapak, Pak ini pakai barang ini, saya nggak mau, selesaikan begitu. Masalahnya Bapak termanipulasi. Ada tipu daya yang kita lihat kelihatannya bagus, ternyata ujungnya jurang. Contoh, kenapa sih kita selalu bilang suatu keniscayaan kita tidak bisa menghindar dari teknologi? Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Harus diikutin semua? Ikutin semua. Siapa yang bikin ini? Itu sama dengan cellphone, Pak. Ya, cellphone itu punya mereka, Pak. Saya tahu, Pak. Makanya di cellphone itu dibilang ada iPhone, ada mata satu. Dia main di sini, Pak. Itu ya. Nah, terus ada generasi baby boomers. Ada X generation, ada Z generation. Itu buatan mereka semua. Z itu apa? Zombie generation. Sadar nggak orang? Dan cara mereka menghancurkan negara cukup dengan handphone. Orang udah tidak aware dengan ada mau maling kayak, ada mau bunuh kayak. Wah, di situ dia. Hebat. Nggak perlu ada serangan fisik, Pak. Lewat handphone, hancur moral. Sekarang pertanyaannya, katakan tidak. Tidak. Gimana caranya kita nggak pakai
Gampang. Kita pakai ini dulu juga enggak, karena digiring semua oleh sistem. Dan bodohnya kita mau. Sekarang kita ribut. Wah, Tokopedia bikin rugi. TikTok UMKM. Iya. Lah, lu terima, lu pikir dulu. Bagus tidak? Kalau sekarang sudah tidak, ya tolak. Let's say misalnya Pak Jenderal ya, dengan market yang besar seperti ini ya. Ekonomi lagi kan? Iya kan? Dengan lupa Tuhan kan? Orang yang cinta sama uang pasti berbuat jahat. Enggak, maksudnya gini, dengan market seperti ini kan kita bicara teori di atas kertas ya. Bisa kan Indonesia nggak bergantung pada... Sangat bisa Pak. Iya. Indonesia harus menjadi donatur bangsa asing. Karena yang mengatur dunia ini adalah satu perusahaan besar. Perusahaan Vanguard Pak. Bapak harus tahu dulu itu Pak. Iya. Dia yang mengatur Pak. Dan duitnya dari mana? VOC. Perusahaan zaman dulu. Iya, jangan dipikir VOC ini tidak ini. VOC lambangnya kayak apa? VOC kan begini. Iya. Mirip-mirip Freemason, Pak. Iya. Memang dia punya Freemason. Passer penajam. Kalau Bapak tahu bahasa itu. Iya. Passer penajam. Ada kaitan nggak? Apakah kebetulan? Oh, nggak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Termasuk saya ketemu Bapak, bukan kebetulan. Ada rencananya Tuhan. Iya. Dia bilang, Pak Jenderal ngomong di podcast Refli Harun, tak bahaya tak? Jadi tadi ya, artinya ya memang, tapi kadang-kadang orang berpikirnya begini Pak Jenderal, bagaimana kita mau mengatakan tidak? Orang kita kena infiltrasi dulu, bahkan secara fisik. Let's say misalnya gini, kita bicara katakan tidak dengan itu ya. Sementara infiltrasi ini tidak hanya soal teknologi, tapi sudah fisik kan? Manusia yang masuk ke sini, ya kan? Katakan let's say dari negara asing ini udah dideploy, mungkin kayak Rempang gitu kan, sudah dideploy manusianya. Jadi dari kalaupun kita berhadapan di depan kita lihat musuh, tapi di belakang kita digebukin sudah. Bahkan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang masuk. Nah makanya, lalu gimana dong kita way out-nya apa? Bapak tahu nggak bagaimana mereka bisa tahu kondisi bangsa kita? Karena kita pegang handphone. Mereka punya data analisis, namanya machine learning. Makanya disebut itu apa? Artificial Intelligence. Jadi dia menginteli kita lewat barang itu Pak. Iya. Bapak cari apa, lihat apa, ketahuan dia muncul apa. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bocorin kehidupan kita. Hebat dia Pak, dikasih alat nih. Oh seneng, lewat mainan kita bocorin semua kelemahan kita. Ya, tapi pertanyaan saya tadi kan adalah way out tadi, jalan keluar dari itu semua. Pak, life is choice Pak. Bapak mau anak keturunan Bapak hancur, keluar dari fitrah, atau mau tetap senang-senang mengikuti zaman. Zaman ini menggiring kita kepada kehancuran. Tapi begini misalnya, yang saya katakan tadi adalah kita pilih untuk independently. Katakan tidak. Tapi persoalannya tadi di depan kita sudah ada musuh yang siap gebukin kita, di belakang rupanya sudah ada infiltratif, sudah berjuta-juta orang sudah masuk ke sini yang akan memaksa kita. Bapak memilih mana? Lebih terhormat kita mengikuti jadi budak seumur hidup atau raja sehari? Ya begini, udah gampang bayar orang semua untuk keroyok dan sebagainya. Udah, dunia ini sudah jagonya main keroyok Pak. Iya. Head to head nggak berani. Atau main belakang tadi Pak bilang. Itu. Karena orang dipikir selalu takutnya mati nggak makan. Nah kelemahan itu dipegang Pak, by system. Ada nggak contoh lain selain Korea Utara? Karena dalam mindset kita buruk. Libya. Dulu zaman Muammar Gaddafi. Gaddafi. Sekarang menyesal semua rakyatnya. Iya, karena sekarang hidupnya nggak karu-karuan. Padahal dulu semua gratis. Mau nikah disiapin apartemen. To some extent Suriah juga mungkin ya. Suriah, Irak. Ya, dulu saya pikir jahat sekali ya mereka ini. Memang mereka ini. Ternyata setelah paham, wow. Iran, Irak juga. Nggak, Iran sekarang masih stay kan, maksudnya? Iran masih stay. Iya. Ya, gitu. Mana yang mau dipikir? Masalah iman. Nah, maksud saya jangan contohnya Korea Utara aja. Ya, itu salah satu contoh. Ada. Dulu Kuba.
Oke, ya Kuba itu bahkan lebih dulu frontliner dia Ya. untuk menolak dominasi. Nah, tapi siapa yang hancurkan? United Nation. I see. Jadi negara-negara yang masuk non-blok, mana yang dia Venezuela pernah dengan Bros Chavez. Tito, Yugoslavia, Ya. hancur. Venezuela pernah juga kan diinfiltrasi kan Venezuela. Padahal dia anu. Karena mereka mau membuat jadi one world government, Pak. Oke. Jadi Bapak perhatikan sejak kita masuk di PBB, sejak berdirinya PBB, kan dulunya Liga Bangsa-Bangsa. Ya. Liga Bangsa-Bangsa kurang berhasil bikin PBB. Sekarang gini, Indonesia merdeka tahun berapa? PBB berdiri tahun berapa? iya, PBB 48 ya. 45. Sorry, PBB 45 tapi Oktober. Iya. 3 bulan setelah kita, Iya. 2 bulan setelah kita merdeka. 2 bulan setelah kita merdeka menurut kita. Iya. Ya karena tapi sebelumnya kan ada Liga Bangsa-Bangsa, ada Liga LBB. Bangsa-Bangsa, Pak. Iya, ada LBB. Iya. Ada maksudnya nggak itu? Ada. Untuk ngatur bangsa-bangsa, Pak. Iya. Ikutin aturan gue. Iya. Padahal mereka bukan negara. Iya. Yang ngatur adalah suatu perusahaan swasta. Dan sekarang yang itu yang terbesar di dunia namanya Vanguard. Sekarang kalau kita kaitkan dengan keberadaan China misalnya, apakah mereka masuk bagian dari konspirasi itu juga? Dia bagian daripada proxy. Oh, cuma proxy aja. Proxy, Pak. Cuma proxy. Cuma aja. proxy. Karena yang dipentingkan di sana bukan apa Ideologi. apa namanya ya, akidah. Ya. Yang penting ada Cuan. cuan. Makanya karena mereka penduduk terbesar di dunia, Ya. sehingga paling enak sistem itu dimainkan di sana, sehingga sistem itu mau nggak mau karena mereka banyak diaspora, Ya. cepat akan menyebarnya, khususnya dalam dunia perdagangan. Dagangan. Tapi kita lihat ada kesan bahwa misalnya ada pertarungan blok barat, blok timur, Cina dan teman-teman, Amerika atau blok barat dan teman-teman itu real Seringkali atau kita- fake? Fake. Seringkali kita hanya melihat kulit luarnya, sementara Bapak sudah belajar, don't judge the book by the cover. Oke. Ya, betul, real pertarungannya yang nampak kayak di film kan? Iya. Wah, real nampak itu. Tetapi tilik lebih jauh. Siapa sutradaranya? Sutradaranya ini small secret society. Mereka bertarung, tapi mereka ada di satu organisasi bangsa-bangsa. Ya. Kan lucu. Apa yang dipertarungkan? Pertarungan pengaruh saja, pertarungan gue yang ketuanya, lu yang wakilnya, atau yang mana? Dan ini beyond the nation ya, lintas negara ya. Ya, yang punya United Nations ini bukan negara, Pak. Iya, Cuman iya. kebetulan tempatnya di New York, di Iya. Amerika. Sehingga orang berpikir, wah Amerika. Amerika juga cuman mainan ya, proksinya. Makanya setiap kebijakan di Amerika, itu sudah ada perjanjian antara si yang mau jadi presiden, janji dulu sama gue. Makanya sudah di setiap film The Simpsons itu muncul, oh ini akan jadi presiden. Karena dia akan mewarnai kehidupan dunia. Dan dananya dikasih untuk itu. Makanya cara mereka mensosialisasikan dengan membangun imajinasi lewat apa? Entertainment, lewat Hollywood, dan sebagainya.